Halo teman-teman, ini adalah curhatan petugas pajak yang sudah 6.0 ya, sudah keenam kalinya. Lagi-lagi dan lagi-lagi terbongkar bagaimana terjadi praktek-praktek yang busuk di internal DJP ya. Tetapi ini hanya DJP Konoha teman-teman ya. Tidak tahu benar apa enggak ya, karena ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Ini adalah informasi yang gue dapatin dari email. Oke, langsung gue share ke teman-teman semua ya, biar teman-teman yang menilai nanti ya. Judulnya adalah Nego Mutasi Pegawai DJP. Salam kenal Bang Awan, saya pegawai DJP, pendapatan luar Jawa. Aduh, kasihan ya. Akhir 2024 kemarin ada mutasi pelaksana, AR, dan penelaah keberatan. Yang bikin saya sakit hati adalah ada beberapa pegawai sakti yang bisa nego bagian mutasi hingga mutasi dia dibatalkan atau diralat. Terlampir ya, dia berikan file ini. Siap Pak, respect gue bilang ya, akan saya viralkan. Demi kepemimpinan DJP yang lebih baik, bersih, dan berintegritas ya. Email berikutnya boleh ke sini, halo@pajaksmart.com ya. Ya teman-teman, silakan ber-email ke gue di halo@pajaksmart.com. Kalau ada informasi-informasi penting, silakan diinformasikan dan kita akan viralkan ya. Karena negara Konoha itu no viral, no justice. Oke, ini adalah filenya yang dikirimkan oleh beliau ya. Jadi ini adalah beberapa orang anomali dari mutasi ya, pengumuman 209 jalur orang dalam ya. Jadi ini adalah sebelah atas adalah orang, yang sesuai dengan peraturan ya, sesuai dengan peraturan dia dipindahkan dari Bengkalis ke Tanjung Balai Karimun, Ibu Romauli Silain. Nah, yang di bawah sini yang warna biru adalah yang real saat ini ternyata dia ke KPP Madya Batam. Harusnya dia pindah ke Karimun, tapi ke KPP Madya Batam. Oke, tolong Ibu Romauli Silain, tolong konfirmasi ke gue ya, ke email saya, kalau memang Ibu merasa ini datanya salah. Jangan sampai Ibu dicemarkan nama baiknya gara-gara, video seperti ini ya. Nah, tolong Ibu konfirmasi kalau memang Ibu merasa, "Enggak kok, saya sudah sesuai prosedur kok, bukan jalur orang dalam kok." Nah, coba konfirmasi Ibu ya. Kemudian ada Dwi Handayani Budi ini ya, dia harusnya dari KPP Sumedang pindah ke KPP Bintan, tetapi sekarang dia masih di KPP Sumedang, di seksi pengawasan, AR ya, ini AR juga. Kemudian ada AR lagi nih, Bening Sri Handoyo Warih, dia dari pelaksana pada Direktur Kepatuhan, pindah ke, Gambir 1 ya, pindah ke AR ya, menjadi AR pada Gambir 1. Ternyata yang realnya dia pindah ke KPP Bintan, KPP Pratama Bintan. Nah, apakah ini jalur orang dalam? Kemudian Daning Husadari, dia dari KPP Sleman pindahnya ke KPP Jakarta Pancoran, tetapi dia balik ke Sleman. Dia kembali ke Sleman, berarti kan ada pembatalan atau ada revisi sehingga dia kembali tetap ada di Sleman. Apakah ini jalur orang dalam? Kita tidak tahu ya. Tolong dikonfirmasi ya Bapak dan Ibu ya, supaya, benar dan terang benderang ya. Ibu Winda Fitrian, dia harusnya pindah dari KPP Bandung Cibeuying menjadi KPP Jakarta Penjaringan, tetapi dia pindah ke KPP Jakarta Menteng 2. Oke, di seksi pengawasan 3 jadi AR. Kemudian Ibu Eli Febriniriakni, dia dari KPP Pasuruan ke KPP Cikarang Utama, tetapi dia malah pindah ke KPP Cirebon. Wih, luar biasa. Bapak Yoma Kristiventi Manurung, dari KPP Bandung Bojonegara menjadi KPP Pangkalan Bun, tetapi dia pindah ke Denpasar. Oke, jauh sekali. Ibu Endang Hendayani dari KPP Madya Bandung pindah ke KPP Balikpapan Barat, tetapi dia kembali ke Madya Bandung. Berarti kan dibatalkan ya. Ibu Livia Citra Firmanti dari Surabaya Gudbeng menjadi ke Makassar Barat, tetapi dia pindah ke Bangkalan. Ibu Wahyuwati Rahman dari Makassar Utara ke Manado, tetapi dia ke Palu. Oh, jauh benar. Jadi beda nih. Kemudian Bapak Icun Nurmahzidah dari Malang Utara pindah ke Bitung, tetapi dia pindah ke Blitar. Oke. Kemudian Pak Jusnaidi dari pelaksana ya pada kantor pengolahan data dokumen perpajakan seperti kantor pusat ini ya, pindah ke Palu. Kemudian dia malah pindah ke Makassar Barat. Oke, jauh benar.
Kemudian Bapak Chandra Ibu Chandra Widyaningrum dari Menteng 2 ke Palu, tapi malah ke Cibitung. Kemudian Bapak Muhammad Lutfi dari proses bisnis ke apa nih, pelaksana apa ini, kemudian dia malah pindah ke Direktorat Transformasi Proses Bisnis, berarti kembali ke proses bisnis, berarti dibatalkan gitu ya. Kemudian Bapak Aloysius Andria Kusumo Hamijoyo dari pelaksana informasi komunikasi ke proses bisnis, tetapi dia kembali ke dia malah Direktorat Teknologi sama ya, sama ke informasi dan komunikasi, kembali dia. Bapak Karunia Krismanggulo dari Binjai ke Langsa, tetapi dia kembali ke Binjai, nggak mau pindah dia. Ibu Fitriani Wijono dari Keramat Jati ke Tanjung Pandan, kemudian dia masih di Keramat Jati ya, tidak pindah. Ibu Eni Kustanti dari Pare ke Kota Bumi, pindah ke Madiun. Oke, pindah ke Madiun. Oke, ini sudah menyebut nama-nama orang ya, jadi gua juga, perlu kasih tahu ke teman-teman yang tadi disebutin namanya, kalau memang merasa tidak mengalami, tidak melakukan jalur orang dalam, tidak melakukan berbagai upaya manipulasi, tolong kasih tahu gua ya, kasih tahu gua kalau perlu kita podcast-kan supaya, Ibu bisa konfirmasi ya atau Bapak bisa konfirmasi apa yang terjadi. Kenapa bisa harusnya pindah ke A atau ke B, tetapi malah nggak pindah atau malah pindah ke tempat lain, ya. Orang yang bikin dokumen ini tentu saja tidak mudah ya, nggak mudah dong, dari sekian ratus atau ribu orang dia bisa cari beberapa orang yang mengalami anomali, ini tidak mudah ya, butuh effort. Dan tentu saja ujungnya ini bukan tentu saja beliau sakit hati ya, tetapi gua dalam hal ini bukan malah sakit hati, tetapi, kita harus, menjalankan good governance, menjalankan pemerintahan yang baik gitu loh. Tidak boleh orang-orang tertentu memiliki keistimewaan, di mana dengan mungkin punya uang atau punya kekuasaan tertentu, dia bisa mengotak-atik, ngubah aturan sesuai kemauan dia, sehingga tidak adil bagi orang-orang lain gitu ya. Pada akhirnya adalah demi bangsa dan negara, demi kepemimpinan yang baik gitu. Tolong dong Ibu Sri Mulyani lihat deh, bagaimana praktek, ordal ini berlaku terjadi di internal DJP ya. Kalau Surya Utomo sih nggak usah diharapin ya. Kemudian, hal seperti ini teman-teman ya, kalau dibiarkan ini akan nggak ada yang tahu, ya. Kalau ini dibiarin nggak ada yang tahu ya, karena semua orang kan taunya adalah sesuai yang sudah dilakukan, ya. Tetapi hal seperti ini nggak ada yang tahu dan dibiarkan oleh orang dalam, nggak bisa di-speak up gitu ya, nggak bisa diviralkan gitu ya. Kita kan cuma tahu mutasi normal ya. Di internal mereka yang tahu, yang nggak seneng, kalau dia ramein, kalau dia bersuara, dipecat sama kepala kantor. Ya dilempar, malah dia dibuang gitu kan, malah malah dia yang ditegakkan gitu ya, bukan kebenaran ditegakkan, malah dia yang dimatiin, dibungkam oleh kepala kantornya gitu kan. Nah, dokumen Peng 729 2024 tentang mutasi ini, gue sudah cari ke ujung dunia nggak ketemu teman-teman ya, kalau gue kasih lihat lagi ini ya. Gua berusaha mencari dokumen ini sampai ke Google ya, ini nggak ketemu, cuman ketemu di perpajakan sama Skrip DB ya, Skrip BD. Cuman ketemu di situ, di tempat lain nggak ketemu teman-teman. Tidak ada satupun tempat yang bisa menemukan. Kalau gue cari di perpajakan ID, ini masih bayar. Kalau lu mau download masih bayar, udah gitu nggak ada lampiran di sini, ya. Di sini nggak ada lampiran dan lu masih bayar pula ya. Nah, tetapi kalau di ScribeDB ketemu nih, ScribeDB ketemu dan mesti bayar pula ya, mesti bayar kalau lu mau download, tapi dia tersedia sih di sini ya, tersedia, karena mungkin gua baru pertama kali masuk tersedia, cuman kalau lu mau download, lu mesti bayar dan gua bayar teman-teman ya, nggak apa-apa ya, gua bayar demi untuk teman-teman semua, demi Anda semua ya. Kita akan konfirmasi satu-satu, kita lihat. Kita lihat ya, ini adalah Pengumuman 729 tahun 2024 tentang pemindahan penelaah keberatan (AR) dan pelaksanaan di lingkungan DJP ya. Ini dibikin oleh siapa ini? Dibikin oleh Arif Yanuar. Nah, kemungkinan dia nih orangnya nih, kemungkinan dia yang disuap kalau betul-betul ada uang suap untuk melakukan perubahan atau pembatalan ya. Kita tidak tahu teman-teman ya, atau kepala kantor kita nggak tahu ya. Oke. Nah, intinya keputusan ini berlaku 6 Januari 2025, tetapi sampai hari ini ternyata nggak berubah. Ada beberapa yang berbeda ya. Ada 243 pegawai, AR 1.597, pemindahan pelaksana 1432. Oke, oke, oke. Seluruh pelaksana berkewajiban untuk melakukan pemutarian data keluarga pada aplikasi bla bla bla.
pegawai yang diangkat bla 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 bla. Oke, oke ya. Nah, ini adalah lampirannya yaitu pengumuman 7/29/2024 teman-teman ya. Tanggal 20 Desember 2024 efektif tanggal 6 Januari tadi ya. Oke, kita cari, kita lihat sebelah kiri. Sebelah kiri kita lihat di sini nih. Ada Ibu Eni Kustanti, kita lihat. Kita kontrol F, Eni Kustanti. Ada nggak dia? Ada ya, ada ya. Dari KPP Pratama Pare ke Kota Bumi. Kita lihat di sini. KPP Pare ke Kota Bumi. Nah, tetapi ternyata saat ini dia ada di KPP Madiun. Coba deh Ibu Eni tolong konfirmasi ya kepada kita. Jangan sampai Ibu dicemarkan nama baiknya, padahal Ibu nggak begitu, gitu ya. Tolong dikonfirmasi Bu, apa yang terjadi Bu? Kenapa Ibu bisa dari pemindahan seharusnya ke Kota Bumi, tetapi malah pindah ke KPP Madiun, gitu ya. Tolong dikonfirmasi ya Bu ya, kita bersimpati juga kalau Ibu ternyata ada sesuatu ya. Kemudian Pietriani Wiyono, namanya Pietriani Wi Pietriani. Ini dia, dari Keramat Jati ke Tanjung Pandan, betul nggak? Betul ya, dari Keramat Jati ke Tanjung Pandan, tetapi dia kembali ke Keramat Jati, dia tetap ada di Keramat Jati. Berarti apa dong pengumuman ini? Berarti pengumuman ini bisa direvisi dong. Bagaimana cara merevisi pengumuman ini? Apakah jalur orang dalam? Apakah ada uang yang terlibat? Atau bagaimana? Atau bagaimana? Kita tidak tahu teman-teman ya. Tolong dikonfirmasi ya buat nama-nama teman-teman di sini. Gue cari di tengah-tengah lagi deh. Daning Husadari. Daning Husa. Mana dia? Ini dia. AR dari KPP Sleman ke KPP Pancoran. Betul ya, KPP Sleman ke KPP Pancoran, tapi dia masih tetap di KPP Sleman. Nah, kenapa dia tidak berpindah? Kenapa orang lain bisa 1.000 yang lain pindah, kenapa dia nggak pindah? Tolong ya dikonfirmasi, dan menjadi perhatian dari Ibu Sri Mulyani, tolong deh. Kasihan ya yang lain, kasihan yang lain karena nggak setara ya, kasihan yang lain yang mungkin, merasa tidak adil ya. Ibu Romauli Silayan, di sini ya, Romauli, SI. Nah, Romauli Silayan, AR Bengkalis dari pindah ke AR di Tanjung Balai Karimun. Betul ya, betul, dan ternyata dia pindah ke Batam, jauh benar ke Batam. Oke, seperti itu teman-teman ya, seperti itu aja informasinya. Ini betul-betul informasi yang mengagetkan kita semua ya. Praktek-praktek sikut-sikut, saling menyikut, praktek jilat-menjilat, praktek jalur orang dalam, itu tidak hanya terjadi di dunia Konoha ya, tetapi juga di DJP. Tetapi kita tidak tahu bagaimana original story-nya. Tolong teman-teman di sini konfirmasi kalau emang, eee, kalau emang lu jalur orang dalam, ya sudah lu diam-diam aja gitu ya. Makin diviralkan makin ribut nanti. Tetapi kalau emang lu merasa, "Enggak kok waktu itu gue sakit dan sebagainya, gue sudah kasih surat, ada buktinya, enggak kok ini jalurnya lurus kok." Nah, boleh silakan dikonfirmasi teman-teman ya supaya, tidak salah kaprah kita semua ya. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.